Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Medianti, saya dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 20. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian praktik fisika saya. Guru pengawas atau guru penguji pada pelajaran fisika ini adalah Bu Hajiwati Apriani Sarjana SI dan Bu Hani Syarifah Sarjana Pendidikan. PowerPoint ini saya beri nama atau beri judul menghitung besar percepatan gravitasi bumi dengan percobaan gerak jatuh bebas. PPT ini dibuat oleh saya, yaitu Nabila Medianti, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 20. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu GLBB. Yang kedua, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan energi potensial dan energi kinetik. Yang ketiga, kita akan melakukan percobaan. Yang keempat, kita akan mengetahui hasil data dan kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan. Yang pertama, apa itu GLBB? GLBB didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan percepatan tetap. Suatu benda dikatakan mengalami gerak jatuh bebas jika benda tersebut bergerak tegak lurus menuju pusat bumi, dan selama gerakannya, benda mengalami percepatan gravitasi konstan. Apa sih yang dimaksud dengan energi kinetik dan energi potensial? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Salah satu contoh nyata adalah angin yang bertiup dapat menggerakkan kincir angin. Energi kinetik ini memiliki rumus setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Selanjutnya, energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang terdapat pada benda karena kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada energi potensial gravitasi dengan rumus massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Yang kedua, energi potensial listrik dengan rumus konstanta dikali muatan 1 dikali muatan 2 dibagi sama jarak muatannya. Yang ketiga, energi potensial pegas atau yang biasa disebut dengan elastis dengan rumus setengah konstanta dikali X kuadrat. Selanjutnya, apa aja sih yang kita butuhkan dalam percobaan ini? Yang pertama, kita membutuhkan stopwatch. Di sini saya menggunakan stopwatch digital yang ada di handphone. Yang kedua, bola kasti. Yang ketiga, yaitu bola pingpong. Alat yang keempat, itu alat mengukur. Yang pertama, saya menggunakan meteran untuk mengukur jarak. Yang kedua, saya menggunakan timbangan untuk mengukur berat bola pingpong dan bola kasti. Dan ini adalah foto atau bukti bahwa saya melakukan percobaan. Data hasil pengamatan. Percobaan menggunakan bola kasti, massa benda yaitu 6 kg. Gravitasi yang saya gunakan yaitu 10 meter per sekon pangkat 2. Percobaan pertama dengan jarak tempuh 1 meter, waktu tempuhnya yaitu 0,35. Waktu tempuh sekon kuadratnya yaitu 0,123. Percepatan gravitasi dengan rumus 2 dikali ketinggian per waktu tempuh kuadrat, saya mendapatkan 16,26. Pada percobaan kedua, jarak tempuh 1,2 meter, waktu tempuhnya saya dapatkan 0,47. Waktu tempuh sekon kuadratnya 0,221. Sedangkan percepatan gravitasinya saya mendapatkan 10,86 meter per sekon pangkat 2. Yang ketiga, 1,5 meter. Saya mendapatkan waktu tempuhnya yaitu 0,7. Waktu tempuh kuadratnya 0,49. Sedangkan percepatan gravitasinya yaitu saya mendapatkan 6,12 meter per sekon. Yang keempat, saya menggunakan jarak tempuh 1,8 meter. Waktu tempuh yang saya dapatkan yaitu 0,86. Waktu tempuh sekon kuadratnya saya mendapatkan 0,74. Percepatan gravitasi yang saya dapatkan yaitu 4,84 meter per sekon pangkat 2. Pada percobaan kelima, saya menggunakan jarak tempuh 2 meter. Waktu yang saya dapat yaitu 1,06 sekon. Waktu tempuh kuadratnya saya mendapatkan 1,12 sekon kuadrat. Kecepatan gravitasi yang saya dapatkan yaitu 3,6 meter per sekon kuadrat.
Jika masih bingung dari mana angka ini didapatkan, angka ini didapatkan dari 2 dikali 1. 2 ini sesuai rumus, yaitu 2 dikali ketinggian. Ketinggian di sini adalah 1 meter, maka 2 dikali 1 meter per waktu kuadrat. Waktu kuadrat di sini adalah 0,123, maka 2 dikali 1 per 0,123, hasilnya 16,26. Selanjutnya, hasil percobaan menggunakan bola pingpong. Massa benda yaitu 2 gram. Kalau kita jadiin kilogram, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Gravitasi yang digunakan yaitu 10 meter per sekon pangkat 2. Percobaan pertama, dengan jarak tempuh 1 meter, waktu tempuh yang saya dapatkan 0,19. Sedangkan waktu tempuh sekon kuadratnya saya mendapatkan 3,6 dikali 10 pangkat min 2. Percepatan gravitasinya masih sama, rumusnya seperti yang tadi. Di sini saya mendapatkan 55,56 meter per sekon pangkat 2. Yang kedua, percobaan yang kedua, saya menggunakan jarak tempuh 1,2 meter, waktu tempuhnya 0,29. Waktu tempuh sekon kuadratnya 8,4 kali 10 pangkat min 2. Percepatan gravitasinya 28,57 meter per sekon pangkat 2. Yang percobaan yang ketiga, saya menggunakan jarak 1,5 meter. Waktu tempuhnya 0,41. Waktu tempuh sekon kuadratnya 0,168. Percepatan gravitasinya, saya mendapatkan 17,86 meter per sekon pangkat 2. Percobaan keempat, saya menggunakan jarak tempuh 1,8 meter. Waktu tempuhnya 0,58. Waktu tempuh sekon kuadratnya 0,336. Percepatan gravitasi yang saya dapatkan yaitu 10,71 meter per sekon pangkat 2. Yang kelima, saya menggunakan jarak tempuh 2 meter. Waktu tempuhnya 0,73. Waktu tempuh sekon kuadratnya 0,533. Sedangkan percepatan gravitasi yang saya dapatkan 7,5 meter per sekon pangkat 2. Jika masih bingung, ini rumusnya masih sama kayak yang tadi. Di sini kita pakai rumus 2 dan jarak ketinggiannya itu 1 meter. Jadi kita ditaruh di sini 1 meter, 2 dikali 1 per 3,6 ini didapat dari sini. Dari waktu tempuh sekon kuadrat. Jadi 2 kali 1 per 3,6 dikali 10 pangkat min 2, hasilnya 55,56 meter per sekon. Maaf, saya minum dulu. Hasil energi potensial, kinetik, dan mekanik, serta kecepatan pada bola pingpong. Yang pertama, pada ketinggian 4 meter, energi potensial yang saya dapatkan yaitu 8,10 pangkat min 2. Didapat dari mana? Didapat dari rumus energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Massa di sini 2 gram, lalu 2 gram dijadiin ke kilo dulu, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3, dikali gravitasinya itu 10, dikali tingginya itu 4 meter. Kecepatannya saya dapatkan 4 akar 5 meter per sekon. Energi kinetiknya saya dapatkan 4 akar 5 dikali 10 pangkat min 3 joule. Energi mekanik yang saya dapatkan 8,89 dikali 10 pangkat min 2 joule. Sedangkan pada ketinggian 3,5 meter, energi potensial yang saya dapatkan yaitu 7 kali 10 pangkat min 2. Didapat dari mana? Didapat dari masanya 2 kali 10 pangkat min 3 dikali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya 3,5. Kecepatannya saya mendapatkan 8,37 meter per sekon. Didapat dari 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Sedangkan energi kinetik yang saya dapatkan yaitu 8,37 dikali 10 pangkat min 3. Didapat dari mana? Didapat dari rumus setengah dikali masanya itu 2 dikali 10 pangkat min 3. Mohon maaf, maksud saya masanya itu 2 kali 10 pangkat min 3 dikali kecepatannya yaitu 8,37. Hasilnya 8,37 kali 10 pangkat min 3. Energi mekanik yang saya dapatkan yaitu 7,83 dikali 92. Dikali 10 pangkat min 2 joule. Didapat dari mana? Didapat dari 8,37 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 7 kali 10 pangkat min 2.
Pada ketinggian 3 meter, saya mendapatkan energi potensialnya 6 kali 10 pangkat min 2 Joule, kecepatannya 7,75 meter per second, energi kinetiknya 7,75 dikali 10 pangkat min 3 Joule, dan energi mekaniknya 6,78 dikali 10 pangkat min 3 Joule. Pada ketinggian 2,5 meter, saya mendapatkan energi potensialnya yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 Joule, kecepatannya 5/2 meter per second, serta energi kinetiknya 5/2 dikali 10 pangkat min 3 Joule, dan energi mekaniknya saya mendapatkan 5,7 dikali 10 pangkat 2 Joule. Pada ketinggian 2 meter, saya mendapatkan energi potensialnya 4 kali 10 pangkat min 2 Joule, kecepatannya 6,32 meter per second, energi kinetiknya 6,32 dikali 10 pangkat min 3 Joule, serta energi mekaniknya 4,63 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Energi mekanik ini adalah energi gabungan antara energi kinetik dan energi potensial, maka dari itu rumusnya energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Jawab pertanyaan. Buatlah grafik linier antara jarak jatuh dan waktu tempuh dari percobaan yang dilakukan. Di sini saya mendapatkan dari hasil percobaan yang tadi, saya buat grafiknya. Pada jarak 1 meter, saya mendapatkan waktu 0,11, mohon maaf. Pada jarak 1 meter, saya mendapatkan waktu 0,19. Pada jarak 1,2 meter, saya mendapatkan 0,29. Pada jarak 1,5 meter, saya mendapatkan 0,41. Pada jarak 1,8, saya mendapatkan 0,58 second. Pada jarak 2 meter, saya mendapatkan 0,73 second. Boleh kasih. Pada jarak 1 meter, saya mendapatkan 0,35 second. Pada jarak 1,2, saya mendapatkan 0,47 second. Pada jarak 1,5 meter, saya mendapatkan 0,7 second. Dan pada jarak 1,8 saya mendapatkan 0,86 second. Pada jarak 2 meter saya mendapatkan waktu 1,06 second. Yang kedua, dari hubungan tersebut, besaran apa yang diperoleh? Jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Yang pertama, besaran detik dan meter. Yang keduanya, cara memperolehnya dengan menghitung dan mengukur meteran. Untuk waktunya diukur dengan menggunakan stopwatch. Yang nomor 3, jika dua benda beratnya dijatuhkan secara bersamaan, manakah yang lebih dulu sampai ke lantai? Dan alasannya kenapa? Dua benda yang berbeda berat atau masanya akan jatuh ke lantai atau ke tanah secara bersamaan, karena massa tidak berpengaruh terhadap gerak jatuh bebas. Pada gerak jatuh bebas hanya bekerja gaya gravitasi dan ketinggian pada suatu benda. Yang keempat, berdasarkan data hasil percobaan yang telah Anda lakukan, buatlah analisisnya. Analisis yang pertama, semakin tinggi jarak suatu benda, maka akan semakin lama waktu jatuhnya suatu benda itu. Yang kedua, semakin besar massa suatu benda, maka akan semakin besar juga percepatannya. Yang ketiga, gerak jatuh bebas termasuk GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Analisis yang keempat, yaitu suatu benda dikatakan mengalami gerak jatuh bebas jika benda tersebut bergerak tegak lurus menuju pusat bumi, dan selama gerakannya, benda mengalami percepatan konstan. Percepatan konstan ini percepatan yang tetap. Percepatan gravitasi konstan atau gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per second pangkat 2. Tapi di sini saya menggunakan 10 meter per second pangkat 2. Kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil percobaan ini adalah yang pertama, massa. Massa tidak berpengaruh terhadap gerak jatuh bebas. Yang kedua, gravitasi. Percepatan gravitasi tidak tergantung pada massa benda. Yang ketiga, energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik, energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak ataupun berpindah. Energi potensial, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letaknya. Dan yang terakhir yaitu waktu. Semakin besar jarak jatuh benda, maka waktu yang diperlukan benda untuk sampai di tanah juga semakin besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.